Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali menerima makanan rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan, yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, sahabat inspirasi yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertandingan pembukaan musim kompetisi football pada tahun 2001, tim Universitas Colorado melakukan sebuah kesalahan sehingga kehilangan kesempatan untuk bertanding di kejuaraan nasional. Ketika pelatih Gary Barnett ditanyai mengenai hal itu, ia berkata, kami tidak akan mempermasalahkannya. Saya telah belajar dari pengalaman, jangan menyalahkan apa yang sudah lewat. Nah saudara, Barnett lalu sibuk merekrut pemain-pemain baru dan mempersiapkan pertandingan akhir di musim liburan, sehingga tidak sempat memikirkan masa lalu. Nah, sahabat inspirasi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Markus. Markus telah memulai perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Tetapi saat memasuki Asia Kecil, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13, Kisah Para Rasul 15 ayat 38, dia meninggalkan mereka dan dia pulang ke tempat asalnya. Nah, tidak ada penjelasan tentang alasan kepergiannya, tetapi Rasul Paulus menganggap itu sebagai pembelotan yang memalukan. Nah, hal ini di kemudian hari menimbulkan perselisihan yang tajam dan juga memalukan antara Paulus dan juga Barnabas, karena Barnabas hendak membawa kembali Markus dalam perjalanan misi yang selanjutnya. Tetapi pada akhirnya Paulus menolak. Nah, akhirnya Markus menjadi kawan sekerja Barnabas, sementara Paulus memilih Silas. Nah, kita tidak mengetahui detailnya yang pasti, tetapi yang pasti Markus berubah dan berbaikan dengan Paulus. Nah, sahabat inspirasi, ketika Paulus berada di penjara menunggu pelaksanaan hukuman mati, dia meminta Timotius untuk datang dengan mengajak Markus. Dia menganggap bahwa pelayanan Markus itu penting baginya. Nah, Paulus tidak lagi mengingat apa yang sudah lewat, walaupun mungkin sudah ada konflik pada waktu itu, dan dia kembali menjadikan Markus sebagai rekan sepelayanannya. Nah, bagi Paulus saat itu yang terpenting ialah perubahan yang ditunjukkan oleh Markus dan kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Nah, sahabat inspirasi, renungan hari ini mengajar setiap kita untuk kita tidak tenggelam dan terus mengingat-ingat kesalahan yang telah diperbuat orang lain kepada kita. Tuhan ingin kita melepaskan pengampunan dan hidup dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Siapapun itu dapat melakukan kesalahan, dan kita pun juga dapat melakukan kesalahan. Nah, daripada terus-menerus menyalahkan keadaan dan menyimpan kemarahan, lebih baik alirkan pengampunan dan kita membuat terobosan yang baru yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Maka dari itu, lupakan masa lalu dan lepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengampuni bahkan kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kami di masa-masa yang lalu. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.